Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Dharma. Saya dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari mengambil dari materi pada makalah saya, yaitu tentang diagnosis kerusakan dan malfungsi pada alat berat, studi kasus dan pemecahan masalah pada ekskavator. Dalam daftar isi pada presentasi pada kali ini yaitu meliputi: pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga ada metodologi, dan empat ada analisis khusus, dan kelima kesimpulan dan rekomendasi. Memasuki tahap yang pertama yaitu pendahuluan. Alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan kren sangat penting dalam proyek konstruksi karena mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Namun, karena bekerja dalam kondisi berat, alat-alat ini rentan mengalami kerusakan dan malfungsi. Kerusakan yang tidak segera ditangani dapat menghentikan proyek dan menambah biaya operasional. Oleh karena itu, penting dilakukan pemeliharaan rutin dan diagnosa cepat terhadap gejala awal kerusakan. Presentasi ini diambil dari makalah, yaitu membahas proses diagnosa kerusakan alat berat, khususnya pada ekskavator, mulai dari teori dasar, metode diagnosa, hingga studi kasus dan solusi teknis di lapangan. Tujuannya adalah agar kita memahami pentingnya diagnosa yang sistematis dan perawatan yang preventif. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ekskavator adalah alat berat penting dalam proyeksi konstruksi, khususnya untuk penggalian dan pemindahan material. Komponen utamanya meliputi mesin, mesin penggerak, sistem hidrolik, sistem kelistrikan, undercarriage, dan sistem kontrol di kabin. Mesin diesel digunakan sebagai penggerak utama, sistem hidrolik menggunakan boom dan bucket, sementara sistem kelistrikan mengatur penyalaan mesin dan kontrol melalui ECU. Metode diagnosa yang umum meliputi yaitu pemeriksaan visual berguna untuk mendeteksi kerusakan fisik. Yang kedua, scanner itu membaca kode kesalahan. Dan yang ketiga ada pengujian sistem hidrolik, kelistrikan, dan bahan bakar. Teknik lanjutan juga digunakan seperti analisis suara dan getaran, mendeteksi gangguan internal. Dan yang kedua ada analisis oli, mengidentifikasi keausan dan kontaminasi. Pendekatan ini membantu proses diagnosa yang sistematis dan akurat. Selanjutnya ada metodologi. Diagnosa ekskavator dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama ada wawancara operator. Mengumpulkan informasi awal seperti suara aneh, getaran, dan riwayat perawatan. Yang kedua, pemeriksaan visual dan kelistrikan. Memeriksa sistem bahan bakar, hidrolik, dan kabel, dilanjutkan dengan pengujian arus dan tegangan listrik menggunakan multimeter. Yang ketiga ada pemindaian ECU dan pengujian tekanan menggunakan diagnostic scanner untuk membaca kode error dari ECU dan mengukur tekanan hidrolik dengan pressure gauge. Dan yang terakhir, penggunaan alat bantu seperti stetoskop mekanik untuk suara abnormal dan ultrasonic cleaning untuk membersihkan injektor. Hasil analisis dirumuskan menjadi hipotesis kerusakan, kemudian diuji lewat perbaikan dan pengujian ulang. Selanjutnya adalah analisa khusus. Analisa khusus yang pertama ada di gejala awal. Gejala awal, ekskavator tidak bisa dinyalakan, mendengar suara aneh saat tombol starter ditekan. Yang harus dilakukan yaitu pertama adalah pemeriksaan tegangan. Tegangan baterai setelah diperiksa itu tegangannya turun dari 12,6 volt ke 9 saat di starter ditekan. Ini menandakan mengindikasi bahwasannya motor starter atau dinamo itu adalah mengalami bermasalah.
Langkah selanjutnya, ketika motor starter sudah diketahui bermasalah atau rusak, setelah dibongkar, karbon brush sudah habis dan rotor aus. Itu menyebabkan mesin tidak bisa berputar optimal. Setelah penggantian motor starter, mesin bisa berputar tetapi belum bisa menyala. Ini menandakan bahwasannya ada masalah lanjutan yang terjadi pada sistem bahan bakar. Selanjutnya ada analisa khusus. Diagnosa lanjutan. Lanjutan analisis khusus dari yang sebelumnya, bahwasannya mesin motor starter bisa menyala tetapi mesin tidak bisa menyala, menunjukkan bahwasannya ada terjadi kerusakan pada sistem bahan bakar. Hal yang dapat dilakukan yaitu adalah pengecekan filter bahan bakar. Ditemukan bahwasannya filter bahan bakar yaitu kotor, ditemukan endapan lumpur sehingga menyumbat aliran solar terganggu ke mesin. Akibat endapan lumpur tersebut membuat injektor tersumbat, di mana injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Cara untuk membersihkannya yaitu menggunakan ultrasonic cleaning. Setelah perbaikan, mesin berhasil menyala normal, suara stabil, tanpa gejala gangguan. Pemeriksaan selanjutnya melakukan pemeriksaan hidrolik. Setelah melakukan pengecekan pada tekanan hidrolik, semua dalam batas normal. Jadi kesimpulan dari seluruh kerusakan yaitu kombinasi gangguan pada motor starter atau kelistrikan dan sistem bahan bakar menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan pada ekskavator. Selanjutnya ada hasil perbaikan dan pengujian. Setelah dilakukan perbaikan dan pengujian, mendapatkan beberapa hasil, yaitu diantaranya ekskavator kembali berfungsi normal karena sudah kembali diperbaiki seperti semula. Yang kedua, tidak ada gejala abnormal terdeteksi. Yang ketiga, proses diagnosa berjalan efisien dan akurat. Dan yang keempat, perbaikan terbukti efektif dan tuntas. Dan yang kelima, ada pembelajaran untuk pencegahan di masa depan. Selanjutnya ada manfaat diagnosa cepat. Di antaranya yaitu mengurangi downtime proyek. Dengan diagnosa cepat dan perbaikan tepat sasaran, alat berat bisa segera digunakan kembali sehingga tidak mengganggu jalannya proyek konstruksi secara keseluruhan. Menekan biaya perbaikan besar. Identifikasi masalah sejak dini mencegah kerusakan menyebar ke komponen lain, sehingga biaya perbaikan bisa diminimalkan dan lebih efisien. Yang ketiga ada memperpanjang usia alat berat. Perawatan dan perbaikan yang rutin serta tepat akan menjaga performa alat tetap optimal dan memperlambat tingkat keausan komponen. Yang terakhir yaitu meningkatkan keselamatan kerja. Alat berat yang berfungsi normal dan bebas dari malfungsi mengurangi risiko kecelakaan di lapangan, menjaga keselamatan operator dan pekerja lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan diagnosa yang dilakukan terhadap ekskavator yang bermasalah, disimpulkan bahwa kerusakan disebabkan oleh kegagalan pada motor starter serta penyumbatan pada sistem bahan bakar. Kedua masalah ini timbul akibat pemakaian secara terus-menerus tanpa perawatan berkala yang memadai, proses diagnosa yang sistematis, dan penggunaan alat bantu yang tepat terbukti efektif dalam mengidentifikasi serta memperbaiki kerusakan. Rekomendasi. Rekomendasi utama dari studi ini adalah pentingnya perawatan preventif yang meliputi pemeriksaan rutin terhadap sistem kelistrikan dan bahan bakar, penggantian filter secara berkala, serta penggunaan bahan bakar berkualitas tinggi. Selain itu, pelatihan operator dalam mengenali gejala awal kerusakan juga sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih parah di masa mendatang. Baik, terima kasih presentasi dari saya mengenai diagnosa pada kerusakan alat berat khususnya pada ekskavator. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung kirim ke email saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.